Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini 14 Desember 2022 pada jam 8 pagi, saya coba untuk berbagi pengalaman berolahraga di usia lanjut dengan metode gerakan santai. Jadi gerakan yang saya maksud ke depan ini merupakan suatu cara atau teknik melakukan pelatihan dengan cara menambahkan sedikit tenaga pada tangan, kemudian dilakukan olahan. Kita santai saja. Nah, sekarang saya perlihatkan dulu untuk posisi tangan. Jika tangan ditambahkan tenaga, ya paling tidak ada kelihatannya bentuk-bentuk tangan ataupun otot atau urat-urat tangan. Nah, sekarang dalam melakukan gerakan ini kita tambahkan tenaga sedikit saja. Kapan menambahkan tenaga, kapan melepas tenaga itu tergantung dari situasi dan kondisi saat kita melakukan olahan. Jadi seolah kita rasakan ada tenaga pada tapak tangan. Selanjutnya dilakukan gerakan seperti apa yang saya peragakan. Bisa dimulai dengan gerakan awal seperti sekarang ini. Lakukan gerakan silih berganti baik ke kanan ataupun kiri dengan catatan pengaruh ataupun fungsi daripada gerakan pinggang pinggul dilakukan gerakan sedikit saja. Tambah juga dengan gerakan pada bahu kiri dan kanan, dan tentu juga dukungan daripada gerakan kaki jangkar di bawah. Kapan dia berbentuk lurus, kapan dia berbentuk sedikit bengkok ataupun menyilang. Selanjutnya seperti gerakan sekarang, semakin pelan gerakannya itu akan semakin bagus. Jadi kita bisa merasakan sepertinya ada aluran angin ataupun tenaga di sekitaran putaran daripada gerakan tangan. Nah, untuk menggerakkan tangan baik ke depan, ke samping, sebagainya itu teman-teman bisa lakukan sesuai dengan situasi dan kondisi saat melakukan pelatihan tersebut. Nah, sekarang saya ambil gambar dari jarak jauh agar kelihatan daripada gerakan pinggang pinggul termasuk juga posisi kaki. Nah, ini salah satu cara geraknya. Teman-teman bisa lakukan baik apakah tangan kanan yang di atas ataupun tangan kiri. Yang penting ketika melakukan perpindahan gerak atau juga peralihan gerak dari salah satu gerak, kita benar-benar membawanya dengan suasana santai tanpa ada beban. Jadi gerakan pinggang pinggul itu sangat mempengaruhi daripada kelenturan saat menggerakkan baik kanan ataupun kiri. Boleh dikatakan sepertinya ada seni mengolah tangan atau seni menempatkan tangan agar posisi antara kaki dan tangan di saat kita olah baik dari bawah ke atas ataupun sebaliknya ke samping kanan kiri manapun bisa dilakukan gerakan. Yang penting pakem pada gerakan ini merupakan gerakan lambat dan merasakan seolah ada tenaga di tapak tangan. Nah, bergerak dengan santai melakukan seperti tarian, kita bilang akan jauh lebih kita rasakan. Nah, sekarang saya ambil gambar juga dalam posisi supaya semua bodi ataupun bentuk kaki dan juga saat penempatan pengolahan tangan baik ke samping seperti sekarang ini. Seperti apa yang saya sampaikan di depan, di gerakan tangan tersebut tentu akan sangat berpengaruh atau simetrisnya gerakan menempatkan tangan baik ke depan, ke samping, ke kanan, ke atas, bawah itu tidak boleh lepas daripada pakem dengan geraknya ikut daripada pinggang pinggul termasuk juga posisi kaki. Kaki kiri perhatikan ada sekali-sekali menjinjit dan sekali-sekali kita tempatkan pada posisi semuanya dalam bentuk menapak ke tanah. Nah, sebelumnya saya minta maaf teman-teman, jadi kali ini sepertinya penampilan saya kurang sopan gitulah. Nah, rambut terurai karena kemarin habis keramas di sini ya, untuk saat sekarang kita buka saja agar tidak lembab. Dan kedua, penggunaan uniform kali ini ala kadarnya. Jadi saya tidak menggunakan training termasuk juga sepatu. Tentu dalam konteks ini yang penting poin di saat melakukan berbagi pengalaman seperti ini adalah narasi yang saya sampaikan. Nah, teman-teman kembali ke poin gerakan tersebut.
Jadi semakin pelan kita bergerak dengan cara benar-benar menjiwai, menghayati. Kalau kita perhatikan salah satu kaki sekali berbentuk 90 derajat dan salah satu kaki berbentuk lurus, juga diadakan angkatan dengan situasi dan kondisi yang ada. Gerakan seperti sekarang ini memang kelihatannya santai, namun kalau itu dicoba dengan menempatkan kaki seperti sekarang 90 derajat menekan kaki kanan, otomatis otot-otot akan terasa. Jadi semuanya beban akan tertumpuk pada otot-otot paha, yang pada akhirnya cukup membuat suasana pelatihan kaki ataupun otot-otot pada paha dan kanan dan kiri menjadi pegal. Saya pikir ini perlu dipertahankan kalau belum terbiasa dengan melangkah seperti sekarang juga, salah satu kaki lurus, salah satu kaki berbentuk 90 derajat, otomatis yang berbentuk 90 derajat tersebut akan mendapatkan beban jauh lebih besar daripada kaki yang berposisi lurus. Nah, inilah yang membuat cukup suhu tubuh kita akan menjadi panas. Berbicara olahraga di usia lanjut, salah satu diantaranya dapat saya berbagi seperti sekarang ini. Memang kalau kita perhatikan gerakannya lambat, lembut, termasuk juga kalau belum terbiasa atau belum pernah mencoba, sepertinya gerakannya tidak ada artinya. Namun kalau kita makna dan cermati, gerakan-gerakan tersebut mengandung beberapa pakem. Di antaranya adalah gerakan senam, salah satu jangkar seperti sekarang, bukan jangkar keduanya yang berbentuk 90 derajat dengan durasi waktu sekian detik cukup akan membuat kaki kita menjadi otot-otot pegal. Gerakan seperti sekarang juga sekali melambai tangan ke kanan ke kiri, meliuk-liukkan dada, pinggang, pinggul, termasuk juga yang paling penting sekali lagi itu adalah otot-otot pada paha. Ini akan membuat suhu tubuh kita cepat menjadi panas, mengelastisitaskan otot-otot baik itu di paha, di organ-organ tubuh yang lainnya, di dada, di perut, pinggang, pinggul, tumit, itu semuanya. Selalu saya berbicara tentang elastisitas otot. Yang saya maksud ini merupakan suatu kolaborasi di antara otot satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kembali ke poin video, dengan cara meliuk-liukkan ataupun berusaha menggoyangkan tubuh, akan tetapi hal ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh agar berpindah ataupun bergerak, namun lebih besar harapan kita adalah menjiwai. Jadi gerakan kelembutan, gerakan santai atau lemah gemulai seperti itulah yang akan menjadikan fokus kita lebih terpusat pada gerak-gerakan lembutnya. Teman-teman, untuk melakukan seperti ini memang diperlukan suatu tekad, niat, dan semangat yang cukup. Bahwasanya berolahraga di usia lanjut ya tidak mestilah harus sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan juga tidak memerlukan tempat terlalu luas. Nah, hal ini memang sudah saya angan-angankan dari usia bujang sampai sekarang. Saya berumur 60 tahun teman-teman, jadi untuk berbagi pengalaman sesuatu hal yang saya lihat positif, rasakan positif itu saya pasti akan coba berbagi. Nah, semoga ada manfaatnya. Nah, sekarang saya menuju arahnya di depan Samsa untuk aktualisasikan bahwasanya gerakan lambat yang digerakkan dengan teknik ataupun pakem-pakem seperti tadi, kalau kita simpulkan bahwasanya melatih diri dalam melakukan gerakan lambat, akan tetapi pemaknaan atau penjiwaannya itu kan benar-benar kita rasakan. Ini bisa digunakan untuk gerakan refleks seperti sekarang. Jadi beberapa kali pukulan ke daerah Samsa itu kita lakukan secara spontanitas. Artinya ketika pikiran sudah mengatakan akan memukul Samsa, ya otomatis pikir akan memerintahkan organ-organ yang mempunyai fungsi ataupun berperan di saat itu. Tentu
dalam konteks memukul kita gunakan dengan tangan. Nah, tangan pun dapat dorong daripada bahu, pinggang, pinggul, tumit di bawah. Kerjasama atau kebersamaan daripada gerakan atau otot tersebut harus menjadi satu kesatuan, sehingga saat pikiran memerintahkan organ tubuh untuk melakukan gerakan ke depan, secara spontanitas hal tersebut sudah kita gerakkan atau berlaku. Dengan durasi waktu sekitar 10 menit tadi, walaupun gerakannya santai, saya pikir udah terasa sekali. Seperti sekarang saya dekatkan ke kamera lagi, contoh menggerakkan tangan tanpa ada beban, kemanapun kita bisa olah. Jadi fungsi daripada gerakan lama tadi salah satu diantaranya seperti inilah. Di saat akan ada niatan melakukan lontaran tangan ke depan, karena tenaga yang kita olah ataupun pada bergerak seperti sekarang ini mengandung tenaga. Hanya saja teknik ataupun pakem cara kita mengolah daripada tenaga yang ada pada tangan, baik itu kanan dan kiri, menjadikan kelihatannya lebih sempurna atau lebih bagus. Nah, saya dekatkan ini kembali lagi ketika gerakannya lemah gemulai, tetapi begitu pikiran ada memerintahkan ke organ tubuh melakukan eksekusi memukul, otomatis secara refleks jadi dorongan tenaga sepenuhnya akan terlontarkan ke daerah depan. Nah, gerakan tadi terlewatkan saya untuk menarasikan gerakan tangan kiri sekarang ini saya lakukan. Tangan kiri ini sebenarnya dalam posisi melakukan tangkisan, hanya saja kelihatannya karena pada rangkaian gerak tersebut kita tambahkan seperti pola menari sehingga kelihatannya tidak begitu jelas. Namun yang kita lakukan itu merupakan suatu tangkis tangan kiri dan akhirnya untuk melakukan serangan dengan pukulan tangan kanan. Nah, sebagai reviewnya saya kembali lagi untuk menarasikan. Jadi untuk sekian menit ini sudah terasa banget. Saya punya baju sudah terasa di belakang akan keringat mulai berkucuran dengan durasi yang sangat singkat. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa.